Alhamdulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Basrul Sarif, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Desa Ajus Tekok, Kepala Desa Ulas Gelung, Kepala Desa Kedokan Bujang, Kepala Desa Tunasaur, kepala-kepala yang lain juga yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini mohon maaf Pak Sapik Gani, aku ceramah biasa di pada tempat tidak panjang tapi singkat, padat, jelas. Karena aku tahu acara model ini untuk apa dipanjangkan, karena amplopnya sudah dilim, tak bakal berubah lagi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penceramaan bagian ujung. Biasa di bagian ujung itu jika penceramahnya bagus, ceramahnya panjang lewat jam 1 jika mau hebat, bukan. Cetok berbalik kau dia ngomong gilo penceramah tadi lah lamunya. Kita ceramah laku usah amplop kecil dikatakan gilo pula. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur hanya milik Allah. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara Anggi dan Putri, kapan akan nikah? Lalamu, lapa cak udah itu. Aku dulu Pak, waktu Mas Menten nanyar, orang tua zaman dulu daerah Payaraman itu katanya, Ustadz, Dek, kalau di adat kami ini kalau akad nikah seminggu baru boleh diparahkan. Ujiku ngapo? Karena minggu depan masih ada acara tempat kau kaki yang pengantin petino pucat. Ujiku mah iko Pak, nak pucat lah dia. Siapa tahu juga malam minggu dia matian kesal bagian aku juga. Anggi bersyukur kepada Allah karena istrimu perempuan ya. Perempuan itu berasal dari dua kata, perem dan empu. Perem artinya tempat menyimpan, empu artinya ahli senjata tajam. Perempuan artinya ahli tempat menyimpan senjata tajam. Yang tajam yang tumpul sama baik. Ya, cak ladas pengen jantan itu. Ini yang kotornya kanji, Pak. Ibu bapak hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Pernikahan ini insya Allah mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tergantung dengan niat kita. Hadirin Anggi dan Putri, ya hari ini kalian bernikah, kalian hari ini resepsi. Kalau niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan kau baik yang hari ini dapat pahala, termasuk kami yang hadir ini dapat pahala galo-galo. Amin. Tapi tergantung niatnya, ada yang niatnya kan menunjukkan jilbab anyar, ada ibu-ibu kondangannya cuma nak tunjukkan cincin baru juga selalu gak rot entah alam oleh cincin anyar tadi. Kalau niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, ingat, kalau niatnya sudah karena Allah, dunia dapat, akhirat dapat. Kalau niatnya cuma karena dunia saja, akhirat dia tidak dapat, dunia dia dapat. Termasuk pernikahan kalian berdua ini, kalau niatnya sudah karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dapat pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih bujang gadis pegangan tangan berdosa. Tapi kalaulah sudah berumah tangga akan mendapatkan, menggugurkan yaitu 10 dosa dan mendapatkan 10 kebaikan. Kepengen dapat kebaikan? Coba pegang tangan bini. Pegang. No, dah jadilah kaki orang nak balik kalau lagi. Ibu bapak hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dalam rumah tangga tergantung dengan kalian berdua. Kalau kami hadir ini cuma memberikan doa, tergantung dengan kalian berdua. Kepengen bahagia tidak, terserah dengan kalian. Yang penting ada rambu-rambu dalam hidup berumah tangga supaya rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Karena apa? Putri, kelemahan laki-laki itu adalah di mata.
Jadi kau harus pandai berias. Iza nazarta ilaika sarotka. Apabila kau dipandang oleh suamimu, kau dapat menyenangkan hati suamimu. Salah bu, kita kalau umpamanya dah nak berias dan segala macam, tak pakai nak minyak segala macam, apa tanda biar lelaki ku juga nih yang model itulah galak salah. Karena apa? Tantangannya luar biasa. Juga baby dua tadi terkayak-kayak ngari kamu. Oleh karena itu harus ya, kelemahan laki-laki dimato. Apa? Kata kelemahan dimato. Pantangan yang bagus sedikit berwau. Ada lewat gitu di majalah ini, wow. Padahal sebelahnya bibi. Itu kelemahan. Maka kelemahan juga hati-hati, kau harus tahu juga kelemahan betino dan di telingo. Betino itu pantangan dipuji sedikit, talentok-lentok itu dia. Nah tahu jahat masih dikedek, kalau Dewi Persib, wah cocok dengan kakak itu. Talentok-lentok itu dia. Maka para ramu supaya rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah tergantung dengan kalian berdua. Artinya apa? Mohon maaf putri, supaya rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah harus pacak nyerpis laki. Itu gampang-gampang deh. Ada 3 tempat laki nak servis itu. Pertama di tempat tidur. Nak pacak bermodel mereka pak masih ajari nyarum di bucu situ masih memunyak wangi, baju masih tergantung rapi, kaki meladu anak 3 mulai kamar tu mau buka. Kau nak pacak tak terti nyerpes laki di ruang tidur harus bisa. Mohon maaf ya, ini banyak yang salah pak. Apa pergi kondangan kayak berjalan depan rumah dengan pakaian dan serba wah serba bagus dan lain sebagainya. Apa nak tidur kaki mohon maaf pakai sepan lepis 3 lapis. Apa dibuka sekok jelaki cuma bagian kui ke dia tak sudah ini. Bila perlu mohon maaf kalau nak tidur kau pergi malam kau nak tidur umpamanya kau pergi ke pasar umpamanya hari ini tengok ibu-ibu tengok tadi ada biduan ada datang kalian ada biduan ada betina lain barangkali kaki mana pergi balik ke mampir ke pasar apa nengok laki dari cak kelomop lagi nengok video tengok maju lagi tadi balik kok kamu pergi ke pasar beli baju yang tipis yang tembus pandang dah apa-apa pakai di mana pakainya dalam kamar di dalam kamar apa jam 8 lapis sinetron red laki buka kamar mayang-mayang bini tadi ya sekali lewat bit laki cak tak tergoda 2 kali lewat cak tak tergoda keng kan lah mohon maaf ini yang banyak terjadi hal yang semacam ini lah pak ya dianggap enteng jangan dianggap enteng walaupun kelihatan tabu insya Allah inilah yang dapat menjamin rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ngapo laki banyak mencari yang lain, ngapo laki banyak mencari betina lain karena di rumah kurang puas dan kurang ada pelayanan dari seorang istri. Menkira-kira jantan itulah makan lemak dia lah makan kenyang, tidak mungkin nak nyari yang lain. Kamu jengok baik betina-betina warung itu apa ada jantan datang mulai itu dia bertanya kak kamu nak kopi aku nak teh nak panas aku nak dingin uji betina-betina di warung itu uji orang tapi aku belum pengalaman kalau uji kamu ayo Ustaz kalau bukan uji orang aku kalau dengar baik dari pepondokan cerita ya. Nak pacak ya servis lagi di tempat tidur artinya apa? Itu juga mohon maaf walaupun nilainya ibadah kau baca Al-Quran ya putri bu nilai ibadah baca Al-Quran malam Jumat baca Yasin uji bininya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Yasin uji lakinya dari dalam kamar wal Qur'anil Hakim kalau bini tertib Yasin Sadaqallahul azim perawan ini apa dia bersih tadi kamu kok tak sampai habis apa teriak pulau berubat kak tak ngerti itu namanya tidak pajak servis di tempat tidur kedua pajak servis di ruang tamu kalau ada tamu kawan kakak sempat serahkan minuman karena apa sebagian rezeki lagi itu sebagian rezeki itu adalah merupakan dari tamu. Kemudian pajak servis juga di ruang makan. Barangkali kami jantan pajak makan di luar, makan sate, makan soto dan lain sebagainya banyak. Tapi kadang-kadang kepengen kami nak makan di rumah walaupun sambal 3 baik. Ya,
pengen nak makan di rumah bersama dengan bini dengan anak, insya Allah mendapatkan kebahagiaan. Dah kapan lagi balik dari begawi, totot puji motornya, bininya sambil kebutuhan depan rumah, butuh anaknya. Uji lakinya, makan deh, lajulah kak, makanlah, dituduk saji itu lado galo lah, siap galo. Ya Allah, tahu itu makan di luar, uji lakinya tadi. Mestinya hidakan, siapkan, nah kak, itu no kak, makanlah kak. Dek, ngapo cuma nasi bae, tak katik lauk lain, iyo kak, uji kakak kemarin nginjuk gaji, cuma gaji pokok bae. Iko baru makanan pokoknya bae, yang lainnya belum. Ibu bapak hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu insya Allah kalau kau baca nyerpis lagi di 3 tempat itu, rumah tangga akan menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jangan anda servis saya, harus juga baca memberikan servis kepada suami. Maknanya menservis suami, menservis istri mudah dan gampang. Kalau kita dapat gaji, tunjukkan duit dengan bini. Insya Allah bini dapat ditunjukin, umpamanya kita ajak berobat, dia rasa pening-pening kepala, kamu pening kepala deh, iya, ajak ke puskes tak waras. Ke dokter Mega tak waras, ke dokter Imam masih tak waras, ajak ke toko emas waras, begitu kamu toko kamu ya. Artinya apa? Kita jangan mencari duit sebanyak-banyaknya, tunjukkan dengan bini, insya Allah bini aman dia. Yang karena apa? Bendahara yang paling bagus dalam rumah tangga adalah seorang istri. Tapi kita jangan punya di jantan bengak, ada gaji 5 juta tunjukkan kalau dengan bini bengak, itu jantan yang dia menggaji 5 juta tunjukkan kalau dengan bini itu jantan. Kan kadang-kadang nak kondangan, nak beli rokok, kemudian kita nak naik motor, nak beli minyak motor 5 juta tunjukkan kalau dengan bini. Kita nak minta lagi, bini itu bini kita basah dek, nak duit habis begini. Ya Allah, kita lah mencari teman-teman, kita lah begawi lah teman, segala duit tadi juga kalau kita mati dia berlaki habis urusan. Artinya apa? Kalau ada gaji, tunjukkan dengan bini. Ada gaji 5 juta, tunjukkan 4 juta. Sejutanya simpan di dompet, dompetnya ada selipan kiri, selipan kanan. Itu jangan tunjukkan kalau ya. Itu insya Allah menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dalam membentuk adanya antara kalian berdua saling memahami antara satu dengan yang lain. Bapak Ibu hadirin, tidak ada rumah tangga yang bahagia terus. Tak kata rumah tangga yang senang terus pasti mengalami cekcok. Anggi dan Putri tak kata bahagia terus, dan Eko masih bahagia terus. 3 bulan di bawah itu masih bahagia terus. Kaki mohon maaf ya, pasti ada rumah tangga yang mengalami cekcok dan ribut. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rumah tangga ribut ya. Pertama adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi dalam rumah tangga. Kalau jantan tak pulau katik gawe, ngepul di pepondokan, butuh dalam rumah tangga, ributlah dalam rumah tangga. Maka dengan itu kita cari duit, tugas kita jantan. Maka dengan itu Bapak Ibu hadirin, kalau ekonomi kita bagus, insya Allah rumah tangga kita akan damai. Tapi kalau tidak kuat iman, duit banyak, kadang-kadang disitulah jantan galak bertingkah. Duit yo banyak, duit yo berkumpul di bank, usahanya luas, tapi kalau tidak kuat iman, disitulah jantan galak bertingkah. Apa dia butuh pecah antum, apa dia berduit pecah kerong. Maka dengan itu dikuatkan dengan iman. Faktor ekonomi penting. Siapa lagi yang menyebabkan galak ribut dalam rumah tangga adalah faktor orang ketiga, mertua dan orang tua. Ya, hati-hati Bapak Ibu hadirin, kalau anaklah sudah nikah, orang tua cukup memberikan nasihat. Tak boleh ikut main dalam rumah tangga anak. Kalau ikut main dalam rumah tangga anak, disitulah anak galak cerai, disitulah anak galak ribut. Mestinya apa? Kalau ada anak dewek, walaupun lahir dari rahim kita, dia ngadu dengan kita, aku tak tahan dengan lakiku, kapo aku tuh kuasaku ini bengkak di tangan oleh lakiku. Umatnya sambil menarikan sanggul lah, kamu kan yang anak, aku dulu tak setuju dengan dia, kamu masih galak, aku setuju dengan polisi. Mestinya ada apa anak lapar aku ditangani oleh lakiku, jangan itu. Balik, kau pasti ada salah. Bebenar dulu kita orang tua bercerita, ngaku kau tangani model itu. Disitulah orang tua harus bijaksana. Dan apabila anak sudah berumah tangga, tidak boleh orang tua ikut main. Kayak apa anak ngelapor, milu main dan lain sebagainya. Disitulah akhirnya orang tua galak menangkan anak dewek,
menantu disalahkan, mestinya kita harus koreksi bersama-sama supaya anak kita menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah jam 12. Intinya buat kalian berdua, bersyukurlah walaupun tak cukup, bersabarlah walaupun berat. Insya Allah rumah tangga menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Bapak Ibu hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf atas segala kekurangan. Inilah yang dapat kami sampaikan tepat jam 12 menurut jam di tangan saya. Insya Allah yang kena penyakit mah tidak akan terjadi halangan. Dan saya akhiri, kalau ada kata-kata yang kasar maklum, kami berasal dari makhluk kasar, bukan berasal dari makhluk halus. Sudah pasti punya salah dan punya khilaf. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.